Petualangan Yitian di dunia warrior kini memasuki babak baru, di mana orang-orang terkuat akan terus bermunculan, yang membuat Yitian harus berlatih lebih giat lagi. Cerita ini adalah kelanjutan dari part sebelumnya. Setelah berhasil membantai seluruh keluarga Moh, kini Yitian memutuskan untuk lanjut berpetualang. Yitian mengatakan kalau dirinya harus terus bertambah kuat. Yeyu yang mendengarkan itu merasa sedih. Yitian meyakinkan Yeyu agar selalu percaya pada kakaknya dan menyuruh Yeyu untuk melatih bakat tersembunyi yang ada di dalam dirinya. Yeyu mengerti. Kini Yitian merasa senang karena adiknya selalu memikirkan kakaknya. Yitian mendekati ketua Guinlop. Yitian berkata, "Ketua, tolong jaga adikku." "Baiklah, serahkan saja padaku, Yitian." Di saat yang bersamaan, tiba-tiba sekumpulan mobil dan motor-motor melintas di depan mereka. Ketua Guinlop sedikit terkejut karena ia tahu kalau orang-orang yang barusan adalah orang dari Steel Fang Base. Yitian sedikit terkejut karena jumlah mereka yang sangat banyak. Orang-orang itu memacu kendaraannya dengan berlebihan. Mereka semua terus melintas di depan muka Yitian. Sial, mereka ini menyebalkan. Salah satu dari mereka teridentifikasi kekuatannya. Nama Sun Feng, bakat kultivasi tingkat menengah, teknik berpedang tingkat menengah. Bakat orang itu boleh juga ya. Seketika Yeyu terkena asap motor mereka. Yitian terdiam. Ia merasa sesuatu hal yang buruk akan segera terjadi. Setelah selesai, Yitian berpamitan kepada adiknya dan juga ketua Guinlop. Bakat kecepatan diaktifkan. Yitian kini mulai bergerak. Sang adik masih saja khawatir. Tak lama berselang, di hutan Xiaoyuan, para burung berterbangan. Yitian mulai memasuki hutan. Yitian melihat sekitar. Aneh sekali, kenapa di hutan ini begitu terasa sunyi? Seketika sebuah jejak kaki terlihat. Tunggu dulu, jejak kaki ini, bukankah jejak kaki ini milik Black Wolf Panther? Baiklah kalau begitu, aku akan segera mencarinya agar bisa meningkatkan bakat kecepatanku. Tak lama berselang, sebuah teriakan keras terdengar. Teriakan dan tekanan kekuatan yang luar biasa bisa Yitian rasakan. Hei, apa-apaan aura ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada seseorang yang bertarung di dalam hutan? Sepertinya aku harus segera memeriksanya. Yitian bergerak. Bakat kecepatan diaktifkan. Sesampainya di tempat tujuan, seekor kera raksasa sedang melawan dua kucing kuning yang bergerak dengan sangat cepat. Yitian mengamati mereka. Namun, Yitian tahu betul kalau dua kucing yang ada di hadapannya sekarang adalah Goldsix Dragon, spesies langka yang mempunyai bakat kecepatan melebihi Black Wolf Panther. Wow, ini luar biasa. Bukankah makhluk itu memiliki kecepatan tingkat atas? Pertarungan dari keduanya masih saja berlanjut. Yitian yang menjadi penonton merasa kalau pertarungan ini adalah pertarungan hewan tingkat atas yang sangat membagongkan. Karena dari keduanya tidak ada yang mau mengalah. Yitian berpikir bagaimana cara ia bisa menyalin kekuatan mereka. Seketika sesuatu menjilat baju Yitian. Yitian terkejut saat melihat ke belakang. Hah? Apa? Kenapa ada anak Goldsix Dragon di sini?
Hewan itu seketika mengeluarkan kemampuan spesialnya. Spirit Lightning diaktifkan. Seketika ia bisa berbicara. "Hei Tuan, aku ingin kau menjadi tuanku. Aku akan menjadi bawahanmu yang paling setia." "Hah? Apa? Hewan ini berbicara? Hei, apakah kau berbicara denganku?" "Iya, tentu saja Tuan." "Tunggu, kenapa kau ingin menjadi anak buahku?" "Entahlah Tuan, tapi aku merasa aura yang ada di dalam tubuhmu itu sangat familiar dengan hidupku." Informasi keluar. Nama hewan Goldsix Dragon. Bakat talent tingkat atas. Bakat kecepatan tingkat atas. Bakat pertahanan tingkat menengah. Bakat pemulihan tingkat pemula. Mengejutkan, bakat yang ia punya seperti seorang dewa. Makhluk kecil ini. "Master, aku butuh bantuanmu. Orang tuaku dalam bahaya. Ibuku sedang mengandung. Tolong bantu mereka." "Baiklah, aku mengerti. Mulai sekarang kau kuberi nama Xiaojin. Kau adalah pet pertama bagiku, Xiaojin." "Terima kasih, masterku." "Baiklah, bakat kecepatan tingkat atas berhasil disalin. Apakah Anda ingin menggabungkannya?" "Tentu saja, gabungkan." "Proses penyalinan telah berhasil." "Baiklah, karena kau meminta tolong padaku, Xiaojin, akan kutunjukkan padamu kekuatanku yang sesungguhnya." Informasi Anda: bakat kultivasi tingkat menengah, bakat kecepatan tingkat atas, bakat berpedang tingkat menengah, bakat bayangan tingkat pemula, bakat pemulihan tingkat atas, bakat kekuatan tingkat menengah. Satu pergerakan kini Yitian lakukan. Yitian kini meloncat. Bakat kecepatan tingkat atas diaktifkan. Aura ungu menyelimuti tubuh Yitian. "Baiklah, pertama-tama akan kuhajar matanya." Satu tebasan super cepat dilancarkan. Mata monster kerat itu terluka. Yitian kembali menyerang. Kini kedua mata monster itu benar-benar tidak bisa melihat. Setelah itu, setelah mendarat dengan selamat, kedua orang tua Xiaojin mendekati Yitian. Mereka seketika menggeram, seolah-olah Yitian ini adalah sebuah ancaman. Yitian berkata, "Hei Xiaojin, katakan pada orang tuamu kalau aku ini bukanlah seorang musuh." Lalu Xiaojin berbicara pada orang tuanya. Sang ibu memarahinya. Yitian yang tahu jika kondisi kedua orang tua Xiaojin kelelahan menawarkan pada mereka pil penyembuh. Awalnya orang tua Xiaojin ragu, sampai pada akhirnya ia memakannya. Sebuah cahaya pemulihan tingkat atas keluar. Ibu Xiaojin sekarang telah sembuh. "Hei master, ayahku bilang terima kasih banyak karena kau sudah menolong keluarganya. Tapi kalau boleh, ayahku juga meminta pil yang sama." "Baiklah Xiaojin, terima kasih masterku." Di saat pemulihan sedang berjalan, sang kera yang tahu situasi mencoba melarikan diri. "Hei kera sialan, kau mau pergi kemana?" Kedua orang tua Xiaojin mengeluarkan kekuatan mereka yang sesungguhnya. "Hei anak muda, jangan biarkan kera itu kabur. Baiklah, aku akan membantu kalian sampai selesai." Mereka berempat sudah bersiap-siap. Aura pemburu terpancar dari tubuh mereka. Ya ampun, aku tidak menyangka akan ikut serta bertarung melawan hewan tingkat atas. Kalau begitu, ayo kita mulai. Mereka berempat mulai bergerak. Dalam sekejap, monster kera raksasa terkejar oleh mereka. Kecepatan apa ini? Saking cepatnya, aku terlalu berlebihan menggunakannya. Serangan dari kera raksasa menyerang. Mereka semua berhasil menghindar. Dalam sekejap, Yitian kembali menyerang. Satu tendangan keras mengenai rahangnya. Dengan mudah, monster kera raksasa melayang. Setelah itu, kedua orang tua Xiaojin kembali menyerang. Mereka menggigit tubuh sang kera dengan sangat kencang. Sang kera kini meraung kesakitan. Sementara itu, dari jauh, Yitian bersiap-siap melancarkan sebuah pukulan.
Satu pukulan super keras dihantamkan. Pukulan Nitian mampu membuat seisi hutan bergetar. Asap-asap tebal terlihat di sana. Dari asap-asap tebal itu keluarlah sang kera yang bersiap-siap menyerang balik mereka. Nitian seketika dibuat tak percaya karena monster kera raksasa masih sanggup berdiri setelah menerima serangan yang luar biasa tadi. Di saat serangan monster kera raksasa akan dilancarkan dengan cepat, ayah Xiaojun bergerak memberikan serangan pamungkasnya yang tepat mengenai kepalanya. Kepala sang kera hancur seketika. Taring sang kera kini dibuat patah oleh serangan tersebut. Ye, Master, akhirnya kita bisa menang melawan monster kera itu. Ya, kau benar Xiaojin. Aku senang bisa membantumu. Namun ternyata serangan yang dilancarkan ayah Xiaojin adalah serangan terlarang yang membuat ayahnya kini jatuh pingsan. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya, supaya channel ini makin berkembang. Dan buat kalian yang gabut ingin donasi Mimin, silakan donasi aja ya. Terima kasih.